Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat jumpa kembali bersama saya dalam dakwah masih dalam bulan Muharram, surah Al-Fil. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat seluruhnya, jadi hari ini dakwah saya berkenaan dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yas'al qaidahum fi taslil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Di mana terjemahannya kurang lebih seperti ini, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah itu mengatasi pasukan bergajah? Bukankah Allah telah menjadikan tipu muslihat mereka itu sebagai perbuatan yang sia-sia? Dan Allah mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong kepada mereka. Yang kemudian melempari mereka dengan batu-batu yang terbakar. Maka mereka berterbangan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Fil ini, wahai muslimin dan muslimat, berceritakan tentang suatu perjuangan. Jadi perjuangan Allah, takdir Allah itu melakukan sesuatu kepada bangsa kafir pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Abraham. Jadi Raja Abraham ini berkeinginan meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Jadi dengan pasukannya gajah yang sangat besar-besar itu, karena benci sekali pada waktu itu dengan Ka'bah. Ka'bah itu kan dijadikan oleh muslimin dan muslimat pada waktu dahulu itu belum ada masjid, jadi itu tempat kiblatnya sholat. Jadi kiblatnya sholat, sehingga didatangi oleh
para muslimin muslimat untuk melakukan sholat. Jadi kiblat itu secara langsung, karena seperti disembah, maka bangsa kafir ini sangat benci sekali dengan bangunan yang Ka'bah, bangunan yang bernama Ka'bah ini. Jadi bangunan Ka'bah ini ada di Mekah, yang apabila berhaji atau berumrah kita pasti menjumpai bangunan Ka'bah ini yang dikatakan sebagai rumah suci, sebagai rumah Allah. Ini perumpamaan karena Ka'bah itu dibangun oleh sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi Allah itu melihat pasukan bergajah itu menuju kota Mekah dengan tujuan mau merobohkan Ka'bah. Jadi Allah melihat kejadian itu. Kemudian Allah pun menurunkan menghilangkan tipu muslihat mereka itu menjadi sia-sia dengan memerintahkan sekelompok burung. Waktu itu burungnya kalau tidak salah bernama Ababil. Jadi rombongan burung yang bernama Ababil ini menuju pasukan Raja Abraham dengan pasukan gajah yang besar-besar. Ini para prajuritnya bertepatan dengan itu, maka Allah menakdirkan menyuruh pasukan burung untuk menyerbu pada pasukan bergajah ini, sehingga datanglah burung-burung bergelomboran atau berkelompok-kelompok menyerang mereka dengan melemparkan itu batu. Jadi batu yang berbara, jadi berbara api dilempar kepada pasukan mereka itu untuk membatalkan rencana pasukan bergajah ini untuk meruntuhkan Ka'bah pada waktu itu. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada penduduk Mekah, bumi Mekah dengan secara langsung. Jadi burung-burung ini membawa batu-batu berapi dan langsung melemparkan ke pasukan bergajah ini. Begitu serbuan burung-burung itu sampai ke pasukan tersebut, maka pasukan tersebut langsung saja roboh. Jadi semuanya roboh. Jadi walaupun jumlahnya ribuan, mungkin jutaan pada saat itu, ternyata pasukan itu dapat dirobohkan oleh burung-burung kecil saja yang membawa batu yang berbara tadi. Batu berbara itu dilemparkan langsung kepada pasukan bergajah. Jadi pasukan bergajah ini pun roboh. Jadi langsung aja diumpamakan dalam Al-Quran seperti daun, laksana daun yang dimakan ulat. Jadi langsung kering. Jadi kekeringan daun yang kena bara api tadi seperti laksananya daun yang dimakan ulat-ulat. Nah, akhirnya selamatlah pada saat itu kota Mekah, dan selamatlah Ka'bah, yang sampai ini kan Ka'bah sangat dihormati dan dijaga oleh penduduk Mekah. Itu merupakan hari bersejarah. Jadi hari bersejarah di mana pertahanan umat agama Islam demikian kuatnya. Dan pada saat itu juga hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi bertepatan Raja Abraham, pasukan bergajah roboh seperti diumpamakan daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian patung-patung yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu pun roboh semuanya. Allah memberikan pertolongan tanpa terduga. Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu nyata ditulis dalam Al-Qur'an. Nah, ini adalah suatu hari kemenangan. Di surah Al-Fil ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan agama Islam, di mana Ka'bah itu dapat ditolong oleh Allah secara langsung. Jadi tidak melalui perantara. Kalau melalui perantara mungkin manusia kan dulu, kemudian manusia menyampaikan kemana-mana, ini langsung aja. Jadi hanya dari serombolan burung, hanya sekelompok burung yang berduyung-duyung, merobohlah pasukan Abraham yang sangat kuat bersama gajah tadi. Al-Fil itu artinya masyarakat Indonesia itu adalah gajah. Jadi gajah dapat roboh bersama pasukan Abraham pada waktu itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
secara langsung. Ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan di mana manusia yang membawa hewan yang begitu besar ternyata dapat dialahkan oleh sekelompok burung yang membawa bara api pada batunya, sehingga tidak ada satupun dari pasukan itu yang selamat dari lemparan batu yang mengandung bara api tadi. Jadi sehingga sampai saat ini Mekah itu selalu terjaga dengan baik, di mana termasuk salah satu rukun dalam umrah, rukun dalam haji itu kan tawaf. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, demikian itu sehingga hingga saat ini Ka'bah itu menjadi kebanggaan daripada umat Islam di seluruh dunia. Nah, kebetulan hari kemenangan itu adalah merupakan hari yang sangat istimewa. Jadi hari yang sangat istimewa bagi juga umat Islam, karena pada hari itu lahirlah seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Siti Aminah yang dibantu oleh 2 bidadari dari surga. Itu dikatakan hanyalah berupa ruh seorang wanita yang bernama Aisyah, kemudian ruh seorang wanita yang bernama Siti Maryam yang turun dari langit itu membantu Siti Aminah dalam melahirkan tanpa mengeluarkan darah sedikit pun. Jadi sepertinya perumpamannya seperti seorang wanita yang melahirkan dengan operasi keiser. Tapi kan operasi keiser pada keadaan di dunia kan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Siti Aminah tidak. Nah, ini adalah keajaiban, suatu mukjizat yang luar biasa yang terjadi pada surah Al-Fil tadi. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yas'al qaidahum fi tazlil wa arsala alai tayran min ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Wahai muslimin dan muslimat di seluruh permukaan Indonesia, kebetulan juga pada surah Al-Fil ini menggambarkan suatu kemenangan. Nah, ini bersamaan pada bulan Agustus, kebetulan saya menyampaikan dakwah ini. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan RI HUT Republik Indonesia yang ke-78. Maka dalam kesempatan saat ini saya mengucapkan selamat hari berbahagia, selamat hari bergembira. Mari kita menyongsong yang sebentar lagi pada hari Kamis kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Indonesia selalu jaya, selalu maju, dan selalu sehat seluruh masyarakatnya sampai tingkat pemimpin-pemimpinnya. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan kita berada dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Indonesia selalu berada dalam masa keemasan yang akan datang, maju dan selalu jaya. Dan mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana. Kemudian cerdas juga mengambil tindakan kepada masyarakat Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.